Assalamualaikum guys, kembali di YouTube channel aku Halimatus Sa'diyah. Hari ini saya akan membuat bolu mini pandan keju yang moist. Pada saat dimakan tidak seret di tenggorokan ya teman-teman. Dan ini cocok untuk isian box. Dan simak terus videonya ya. Selamat menonton. Pertama-tama saya oleskan cetakan dengan minyak tipis-tipis seperti ini. Saya menggunakan cetakan twister. Teman-teman juga bisa menggunakan cetakan yang lain ya. Cetakannya ini harus benar-benar rata dioleskan dengan minyak ya teman-teman. Supaya nanti adonannya itu pada saat dilepaskan dari cetakan tidak lengket. Dan ini semua sudah dioleskan dengan minyak ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan cetakan ini. Siapkan baskom mixer seperti ini. Masukkan 2 butir telur utuh. Saya mix ya teman-teman telurnya. Saya menggunakan telur bebek dan telur ayam. Telurnya juga suhu ruang ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan telur bebek semua atau ayam, tergantung ke selera teman-teman saja. Kemudian saya masukkan 125 gram gula pasir, masukkan setengah sendok SP atau teman-teman bisa mengganti dengan opalet, masukkan 1/4 soda kue, masukkan 1/4 baking powder, masukkan secukupnya vanili cair. Teman-teman bisa juga menggantikan dengan vanili bubuk. Kemudian mixer dengan speed rendah. Setelah beberapa menit, naikkan ke speed yang lebih tinggi ya teman-teman. Mixer sampai adonannya itu putih berjejak dan gulanya itu hancur ya teman-teman. Walaupun adonannya sudah putih berjejak, tapi gulanya itu belum hancur atau larut. Tetap di mixer ya teman-teman sampai gulanya itu benar-benar hancur. Kalau tidak hancur itu akan menyebabkan bantet. Adonannya ini sudah putih berjejak, kemudian dimatikan mixernya ya teman-teman. Apabila adonannya dinaikkan seperti ini dan tidak cepat turun, berarti adonannya itu sudah siap ya teman-teman. Lalu masukkan 125 gram tepung terigu berprotein tinggi. Kemudian diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, supaya tepungnya itu tidak berterbangan pada saat di mixer. Setelah diaduk-aduk seperti ini, mixer dengan kecepatan rendah, asalkan rata aja ya teman-teman. Adonan tepungnya sudah merata ya teman-teman, kemudian matikan mixernya. Masukkan 10 sendok minyak goreng. Teman-teman juga bisa mengganti dengan margarin. Minyak gorengnya dimasukkan semuanya seperti ini ya teman-teman. Di mixer kembali dengan speed rendah supaya minyaknya itu tidak ada yang mengendap di dalam adonan. Setelah semua adonan kecampur rata, kemudian dimatikan mixernya. Lalu saya aduk kembali dengan menggunakan spatula supaya lebih rapi dan tingkat keenceran adonan seperti ini ya teman-teman. Saya tambahkan lagi secukupnya pasta pandan.
Dan teman-teman bisa juga mengganti dengan warna yang lain tergantung selera ya teman-teman. Diaduk adonannya sampai warnanya itu merata. Saya menggunakan sistem putar balik seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan mixer supaya lebih mudah. Warna dan tingkat tekstur adonannya sudah cukup ya teman-teman. Lalu saya sudah siapkan plastik segitiga seperti ini agar memudahkan pada saat masukkan adonan ke dalam cetakan. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, tolong di-subscribe ya teman-teman supaya video yang saya bagikan lebih bermanfaat lagi. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan seperti ini ya teman-teman. Saya masukkan itu tidak penuh karena adonannya ini pada saat dikukus nanti akan mengembang. Lakukan seperti ini berulang-ulang sampai adonannya itu habis ya teman-teman. Kemudian rentakkan adonan seperti ini supaya gas-gas yang ada di dalam adonannya itu keluar ya teman-teman. Panaskan kukusan terlebih dahulu. Kalau udah mendidih seperti ini, masukkan adonan satu persatu ke dalam kukusan. Dan hati-hati ya teman-teman karena kukusannya itu sangat panas. Setelah semua adonan masuk ke dalam kukusan, kemudian tutup kukusan, diamkan selama 10 menit. Setelah matang seperti ini, buka kukusan dan angkat satu per satu bolu mini kukusnya ya teman-teman. Sisa adonannya itu dimasukkan lagi ke dalam kukusan seperti ini ya teman-teman. Sampai bolu mini kukusnya matang ya teman-teman. Untuk teman-teman apabila mengukus bolu seperti ini, alangkah baiknya gunakan api sedang cenderung kecil supaya bolunya itu tidak bantet. Cara melepas bolu dari cetakan, tekan-tekan cetakan seperti ini, kemudian tarik sedikit bolunya seperti ini. Beginilah hasilnya ya teman-teman. Bolunya bagus dan sama sekali tidak lengket. Lakukan berulang-ulang seperti ini ya teman-teman sampai bolunya itu siap untuk dimakan. Supaya lebih enak, di sini saya tambahkan fla. Saya masukkan ke dalam lubang bolu seperti ini ya teman-teman. Dan saya menambahkan topping menggunakan keju ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan topping mesis, coklat, dan sejenisnya ya teman-teman. Dan hasilnya, tara!
bolu mini pandan keju. Anti ribet teman-teman. Waktunya kita mercip. Mari kita cicip. Bolu mini pandannya ini super duper lembut ya teman-teman. Cuman pakai 2 telur hasilnya secantik ini. Gurih dan manis bercampur menjadi satu dan selamat mencoba teman-teman. See you next video. Bye bye.